Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling emas. Bagian kedua. Maaf. Kamarku sempit sekali. Jawab si tinggi besar kehilangan perhatian. Kamarku juga sempit. Jawab orang kedua. Aku tidak biasa tidur berteman. Kata orang ketiga. Maaf. Memang Xiaowei tidak berani mengganggu Cui. Lopek. Kau tadi bilang tentang kamar yang patut. Apakah masih ada kamar yang tidak patut? Kui Seng menoleh ke arah pengurus penginapan sedangkan 7 orang pendekar itu sudah kembali ke kamar masing-masing dan menutupkan daun pintunya. Ada. Kongcu. Akan tetapi, itu adalah kamar-kamar kecil di sebelah belakang. Dahulu menjadi kamar pelayan. Tidak berani saya menawarkannya kepada Kongcu. Kui Seng tersenyum. Tidak mengapa. Lopek, malam sudah begini larut. Mencari kamar di penginapan lain pun repot. Biarlah aku bermalam di kamar pelayan itu. Dengan tergopoh-gopoh pengurus penginapan itu lalu mendahului Kui Seng sambil membawa sebuah lampu. Mengantar tamunya ke sebuah kamar yang berada jauh di ujung belakang. Benar saja. Kamar ini kecil. Hanya terisi sebuah pembaringan bambu yang setengah reyot. Lantainya tidak begitu bersih pula. Cukup baik, seru Kui Seng sambil menaruh bungkusan pakaiannya di atas pembaringan. Tidak usah kau tinggal lampumu. Lopek, aku biasa tidur gelap. Ia menjatuhkan dirinya di atas pembaringan yang mengeluarkan bunyi berkereotan. Pengurus penginapan itu keluar dari dalam kamar membawa lampunya sambil menggeleng-geleng kepala saking heran melihat seorang Kongcu berpakaian indah itu kelihatannya sudah tidur pulas begitu tubuhnya menyentuh pembaringan. Ia menutupkan daun pintu perlahan-lahan. Sebentar kemudian sekeliling tempat penginapan sunyi. Pengurus dan penjaga pun sudah tidur. Yang terdengar hanya dengkur yang keras dari kamar pemuda tinggi besar. Dari beberapa buah kamar lain terdengar suara orang mengigau menyebut-nyebut nama Liu Luxian. Bahkan dalam mimpi pemuda-pemuda ini selalu merindukan Luxian. Suara mengigau ini keluar dari kamar pemuda anak murid Kunlun Pai. Tiba-tiba sebagai seorang ahli silat, pemuda tampan itu meloncat turun dari pembaringannya ketika pendengarannya. Atau agaknya lebih tepat indera keenamnya, mendengar suara yang mencurigakan. Dalam meloncat tadi sekaligus ia telah mencabut pedangnya. Dan sekali menggoncang kepalanya lenyaplah semua kantuk dan ia sudah berada dalam posisi siap siaga. Sepasang matanya melirik ke arah jendela kecil kamarnya. Tiba-tiba jendela itu terbuka daunnya dari luar. Dan muncullah seorang laki-laki jangkung yang berusia 40 tahun lebih. Bertangan kosong. Orang ini memasuki kamar melalui jendela dengan gerakan ringan dan sikap tenang saja. Siapa kau? Mau apa? Mau membunuhmu? Manusia macam kau berani menyebut-nyebut Puteri Bengkaucu harus mampus. Berkata bayangan laki-laki itu dengan suara mendesis. Lalu menerjang maju. Pemuda Kunlun Pai itu tentu saja tidak menjadi gentar biarpun ia merasa kaget sekali. Pedangnya berkelebat dan bergulung-gulung sinarnya di depan dada bermaksud melindungi dirinya saja terhadap orang yang agaknya gila ini. Akan tetapi, tiba-tiba sekali gerakan pedangnya berhenti seakan-akan tertahan oleh tenaga yang tak tampak dan sebelum pemuda Kunlun Pai ini tewas seketika tanpa dapat bersambat lagi. Suara mendengkur dari kamar si tinggi besar terhenti seketika. Jagoan bertenaga gajah ini pun biar tidurnya mendengkur. Sedikit suara saja cukup membuat ia terjaga dari tidurnya.
Kamarnya berada di sebelah kamar murid Kunlun Pai. Maka ia mendengar suara dari dalam kamar itu. Cukup membuatannya terbangun dan curiga. Karena tiap kamar penginapan terdapat jendela di sebelah belakang. Ia cepat membuka daun jendela dan, seperti kilat cepatnya ia meloncat keluar dan menerkam seorang laki-laki yang berdiri di depan jendela murid Kunlun Pai. Kedua lengannya yang kuat bergerak. Dalam segebrakan saja si tinggi besar berhasil mencekik leher orang itu. Hayo mengaku. Siapa kau dan, tubuh yang tinggi besar itu seketika menjadi lemas dan kepalanya miring. Lalu ia roboh tak berkutik lagi di depan laki-laki setengah tua yang jangkung itu. Apa yang kau lakukan, penjahat? Sebatang golok menyambar dengan hebatnya membentuk sinar melengkung seperti pelangi. Kiranya pemuda yang memiliki ilmu golok pelangi di awan biru telah turun tangan melihat ada orang merobohkan temannya yang tinggi besar. Memang indah gerakannya. Gulungan sinar goloknya seperti gerakan pita dan selendang para bidadari sedang menari-nari. Namun, dengan mudah bayangan itu menyelinap di antara gulungan sinar golok dan belum juga 4 jurus si pemuda menyerang. Ia sudah roboh pula terkena tamparan pada lehernya roboh untuk selamanya karena nyawanya melayang. Dengan gerakan tenang namun cepat sekali, si bayangan maut itu menuju ke kamar yang lain. Namun belum sempat ia membuka jendela, 4 orang pemuda yang lain sudah berlari datang dan mengepungnya. Mereka lalu berlari ke belakang dan segera mengepung si bayangan maut ketika melihat betapa 2 orang temannya sudah menggeletak pula tak bernyawa. Kalian harus mampus semua, bayangan itu mendengus. Tubuhnya bergerak secara aneh sekali, menyelinap di antara sambaran 4 buah senjata para pengurungnya. Hebat memang kepandaian bayangan maut ini. 4 orang pemuda yang mengeroyoknya bukanlah pemuda-pemuda sembarangan. Mereka itu sudah terdidik dalam ilmu silat yang cukup tinggi. Setingkat dengan anak murid Kunlun Pai dan dengan si tinggi besar atau si golok pelangi. Namun menghadapi bayangan maut ini, mereka tak mampu berbuat banyak. Lawan mereka yang mereka keroyok ini seakan-akan hanya bayangan kosong tak mungkin dapat tersinggung senjata mereka. Tiba-tiba bayangan itu terkekeh dan, setelah terdengar suara, plak 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 plak. 4 kali. 4 orang pemuda itu pun roboh, terpukul pada leher mereka dan tewas seketika. Setelah membunuh 7 orang pemuda itu, bayangan ini berdiri dengan kaki terpentang lebar. Mendongakkan mukanya ke atas sambil tertawa. Hahaha, alangkah lucunya. Orang-orang macam ini mengharapkan seorang dewi seperti dia. Hahaha. Kemudian, melihat suara ribut-ribut dari pengurus penginapan yang agaknya terjaga, sekali meloncat ia sudah berada di atas genteng, lalu bagaikan gerakan seekor kucing, ia berlari ke arah belakang tanpa menimbulkan suara. Akan tetapi mendadak orang itu berseru perlahan ketika kakinya terpeleset karena genteng yang diinjaknya merosot turun. Cepat ia berjongkok di atas bangunan bagian belakang rumah penginapan itu dan membuka genteng, mengintai. Kiranya di situ terdapat seorang pemuda lagi yang enak tidur telentang. Sebatang lilin kecil menyala di atas meja. Kepalanya diganjal bantalan pakaian. Tidak tampak senjata di dalam kamar itu sehingga bayangan itu mengerutkan kening. Seorang pemuda pelajar, pikirnya, tak mungkin dia yang main-main denganku. Akan tetapi siapa tahu, ia mengeluarkan sebatang jarum merah dan sekali jari-jari tangannya bergerak, melesatlah sinar merah ke bawah melalui celah-celah genteng, menuju ke arah leher si pemuda yang tidur telentang. Pemuda di bawah itu yang bukan lain adalah si pelajar Kuiseng, menggeliat dan mengaluh seperti orang mengingau dalam tidurnya, lalu miring. Akan tetapi tiba-tiba tubuh itu menegang kaget dan tak bergerak-gerak lagi. Bayangan orang di atas genteng tersenyum puas melihat korbannya yang ke-8, maka ia bangkit berdiri dan cepat ia lari pergi dari tempat itu, menghilang di dalam gelap. Tolong,
Pembunuhan, pembunuhan. Suara pengurus penginapan ini terdengar lantang sekali di waktu fajar itu, mengagetkan semua orang. Para pelayan bersama para tamu lainnya berbondong keluar dan sebentar saja di tempat pembunuhan sudah penuh dengan orang. Obor-obor dan lampu-lampu dipasang sehingga keadaan menjadi terang sekali. Pembunuhan yang sekaligus mengorbankan nyawa 7 orang pemuda Kang Ol benar-benar merupakan peristiwa hebat yang mengejutkan sekali. Ketika pengurus penginapan melihat Kui Seng berada di antara banyak itu, ikut menjenguk dan melihat pemuda-pemuda teruna yang menjadi korban pembunuhan aneh, pengurus itu segera memegang lengannya dan berkata, "Ah, Kongcu benar-benar seorang yang masih dilindungi Tian Tuhan. Seandainya Kongcu diterima tidur dengan mereka, tentu akan bertambah seorang lagi korban pembunuh kejam ini." Kui Seng hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum duka. Di dalam hatinya ia menyangkal keras pendapat pengurus rumah penginapan ini. Andai kata ia diterima bermalam dengan mereka, belum tentu iblis maut yang malam itu merajalela dapat menjatuhkan tangan mautnya. Diam-diam ia meraba jarum kecil yang ia masukkan ke dalam saku bajunya, jarum merah yang malam tadi pun hampir membunuhnya. Menyesallah hati Kui Seng mengapa malam tadi ia tidak mengejar si penjahat yang mencoba membunuhnya, dan mengapa ia begitu enak tidur sehingga ia tidak tahu di bagian depan penginapan itu menjadi tempat penyembelihan 7 orang muda. Kui Seng adalah seorang mahasiswa gagal. Ia suka sekali akan bun ilmu sastra, bu ilmu silat, namun bakatnya lebih menjurus kepada bu silat. Seorang pemuda yatim piatu, sebatang kara merantau tanpa tujuan. Bersambung ke bagian 3A, Suling Emas, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Terima kasih buat parewa semua yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.